Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam Pak Tris. Gimana kabarnya Pak Tris? Alhamdulillah sehat Pak Muji. Mohon maaf saya terlambat. Kemarin Pak Muji kan minta janjian hari ini mau ketemu ya. Ngomong-ngomong tujuan kita ketemu apa Pak Muji? Iya. Gini Pak Tris, jadi kita ketemu ini nanti kan kita akan coaching dengan ada beberapa permasalahan, pertamanya ada permasalahan satu terkait dengan anak di kelas 1. Jadi nanti Pak Muji bertindak sebagai coach kepada temannya ya? Ya, nanti ada teman guru yang akan minta coaching, jadi terkait permasalahannya di kelas apa aja. Itu Pak Tris, nanti kami akan ngobrol-ngobrol diskusi tentang itu. Itu Pak Tris. Ngomong-ngomong keterampilan coach apa yang ingin Pak Muji kembangkan? Oh ya, keterampilan terkait dengan ini Pak, bagaimana bisa mengetahui anak nanti bisa mengetahui guru itu nanti di kelas itu bisa mengatasi sebuah permasalahan dalam pembelajaran itu. Karena di kelas itu ada permasalahan. Bagaimana seorang guru itu nanti bisa mengetahui permasalahannya itu sehingga bisa mencari solusi. Itu harus potensi yang ingin kita capai dalam ujian. Selanjutnya Pak Muji tentang indikator ketercapaian. Kira-kira indikator yang tercapainya bagaimana yang Pak Muji? Oh iya. Ya Pak Tris, jadi indikator yang kami harapkan dari coaching nanti adalah selain yang sudah saya jelaskan tadi mengenai kompetensi secara umum tadi dalam coaching, itu adalah yang pertama ini kehadiran penuh. Gitu. Jadi dengan kehadiran penuh kami bertatap muka langsung itu menunjukkan indikator itu bisa tercapai. Jadi kalau percakapan mungkin yang tidak kehadiran penuh, mungkin ya setengah-setengah mungkin barangkali, itu mungkin indikator itu tidak akan tercapai. Tapi dengan kami nanti itu hadir penuh, tatap muka langsung, hadir penuh, kemudian merasakan langsung, itu saya kira indikator itu akan terpenuhi dalam percakapan. Selain itu, kami nanti akan fokus pada ini, bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang khusus pada permasalahan yang akan disampaikan nantinya dalam coaching. Itu yang penting, karena dengan pertanyaan itu akan bisa memancing, mengutarakan apa yang menjadi permasalahan dari diskusi. Itu yang penting. Hal itu mungkin indikator yang selain mungkin ada indikator lain yang nanti sesuai kompetensi itu akan apa ya. Yang kedua, yang digunakan adalah pertanyaan yang berbobot, kemudian fokus pada area yang akan dikembangkan oleh uji. Itu Pak Muji, nanti waktu Pak Muji melakukan coaching dengan kliennya, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Pak Muji kembangkan? Kompetensi yang itu kan ada beberapa Pak. Di antaranya yang pertama adalah kehadiran penuh. Dalam coaching itu yang kehadiran penuh itu memang sangat bukan sekali, sehingga antara coach dan uji itu benar-benar bisa ketemu langsung dan bisa merasakan tentang permasalahannya yang akan dicari solusi dalam percakapan itu atau dalam ujian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi di antara keduanya nanti baik coach maupun uji itu saling mendengarkan, terutama adalah yang coach itu harus betul-betul mendengarkan secara aktif. Jadi apa permasalahan yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh uji benar-benar didengarkan
secara cermat sehingga bisa memahami dengan hati itu apa masalahnya. Itu yang kedua. Kemudian juga mendengarkan dengan rasa, ya, yang mungkin ini sudah kita pelajari, ya, dengan rasa itu juga harus kita terapkan, ya, satu terapkan sehingga itu kita bisa melakukan ujian yang baik. Selanjutnya adalah kita juga bisa mengajukan pertanyaan buat nanti coach saya mungkin coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang masuk pada inti permasalahan yang diharapkan untuk mencari solusi itu. Kemudian kita juga akan fokus pada area yang khusus dikembangkan dari permasalahan. Permasalahan apa? Kita akan fokus ke itu juga. Masalahnya itu beberapa kompetensi dalam ujian yang akan kami kembangkan nanti. Ini yang terakhir Pak Muji. Iya. Kira-kira nanti waktu melakukan coaching, indikator ketercapaian yang ingin dituju kira-kira. Ya Pak Dres, jadi selain tadi sudah saya sampaikan beberapa itu kompetensi yang ada, indikator yang kami harapkan itu dalam coaching nanti itu satu, kehadiran penuh. Jadi kami dengan tatap muka langsung kehadiran penuh itu berarti indikator satu sudah masuk. Itu yang terpenting. Jadi makanya kami langsung ketemu langsung itu adalah pengen yang kehadiran penuh itu langsung hadir berdua coaching itu supaya indikator itu betul-betul terpenuhi. Gitu. Oke, sudah saya catat Pak Muji. Sebelum kita memulai atau Pak Muji memulai coaching dengan kliennya atau dengan coachingnya, ya, nanti kita kesepakatan membuat produk terlebih dahulu Pak Muji ya, terkait kompetensi coach yang akan Bapak lakukan. Nanti kita akan membuat yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Sepakat Pak Muji ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Muji karena sudah sepakat. Insya Allah nanti saya akan berusaha semampu saya untuk menjadi pengamat Pak Muji dengan kliennya. Kira-kira datangnya kapan Pak Muji? Ini sudah janjian, jadi sebentar lagi insya Allah datang. Oke. Baik, sambil kita tunggu Pak Muji ya, mungkin sebentar lagi juga datang. Iya Pak Muji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini sudah kami tunggu di tadi Pak Tris ini. Gimana kabarnya Pak Tris? Alhamdulillah ya Pak Muji. Alhamdulillah. Pak Pin kok tanda syukur saja ya? Ini ya hujan-hujan. Ya alhamdulillah Pak Tris disyukuri mawon. Haji, ngapunten mohon maaf mengganggu waktunya sedikit. Mungkin ada beberapa yang ingin saya obrolkan dengan Pak Haji terkait dengan pembelajaran yang kami alami di kelas kami. Ya, kemarin Pak Arifin sudah sempat menghubungi saya dengan telepon kemarin. Katanya mau coaching, ngobrol, diskusi terkait dengan permasalahan yang Pak Arifin alami di kelas. Mungkin itu ya Pak Arifin yang kemarin sampaikan. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu, kita bisa diskusi, ngobrol-ngobrol tentang permasalahan apa Pak? Kira-kira ini sebenarnya masalahnya sudah lama Pak. Ya. Saya kan ngajar matematika. Ya nggak tahu sebabnya ya. Setiap ngajar jam terakhir itu, kan kalau itu sampai setengah 3 ya. Ya. Sama di kelas-kelas jam akhir itu, raut muka anak-anak ini sudah lesu.
tidak termotivasi, pengennya pulang aja. Apalagi saya ngajarnya matematika, susah banget Pak sih. Jadi ketika masuk itu lihat wajahnya itu melas semuanya. Iya, pengennya pulang sehingga ketika saya nyampaikan pelajaran itu ya gimana saya tapi juga merasa tidak termotivasi anaknya seperti itu. Nah itu kendala saya saat kemudian ya masuk di jam terakhir di kelas matematika. Kalau jam-jam tidak jam terakhir ya tidak begitu bermasalah. Tapi saat jam terakhir kena matematika jam 2:30 itu anak-anaknya itu hampir 90% motivasinya kayaknya ya menurun lah dibanding dengan jam-jam awal gitu. Ini yang mungkin akan saya ingin diskusikan dengan Pak Muji. Oh, jadi tujuan kita diskusi ngobrol ini itu ya. Jadi pengen mencari solusi karena anak-anak kalau jam terakhir Pak Tim biasanya itu menurun, motivasinya menurun. Itu ya. Ya kita diskusikan tujuan kita diskusi hari ini. Itu opini ya. Mungkin bisa Pak Bin jelaskan situasinya, keadaannya itu seperti apa Pak saat di kelas itu sehingga seperti itu. Jadi saat jam terakhir ya saya masuk itu keadaannya sudah hampir seperti hotel Pak sih. 50% keluntungan. Ya sih tidur, ada yang kakinya sudah mulai di atas. Pokoknya ya kemudian yang masih di atas, yang masih duduk-duduk itu sudah raut wajahnya itu raut wajah yang motivasi rendah semuanya. Ketika saya masuk itu yang melihat begitu itu juga ya mungkin juga saya juga sedikit sabar Pak sih. Jadi anak-anak ketika menerima pelajaran matematika itu ya sekedar kalau disuruh nulis ya nulis, mengerjakan tapi interestnya saat ditanya interaksi mau diajak diskusi dan sebagainya itu sudah tidak nyaut sama sekali seperti itu. Jadi sangat menurun ya motivasinya. Iya, beda dengan kelas-kelas awal ketika saya ngajar itu ketika diberikan ustadznya itu saya itu enggak mas. Kalau nulis Pak nulis saja, Pak sudah jam ini mau pulang. Nah itu yang terjadi di kelas saya. Pokoknya enggak kondusif lah. Usah diajak. Oh ya Pak Ben, selain yang sudah dijelaskan tadi, itu kira-kira masalahnya itu sebenarnya seperti apa Pak Ben di kelas itu? Mungkin bisa Pak Ben jelaskan di kelas itu situasinya itu seperti apa sebenarnya? Ini mungkin Mas. Jadi ini kan pasca kan. Ya. Kita setelah pandemi itu kan satu semester. Dulu saat pandemi itu kan kita belajar cuma sampai jam 10. Ya, jam 10 anak kelas. Saat selesai pandemi ini, pasca pandemi ini, kita pulangkan 1 jamnya 45 menit. Jadi sampai jam 2:30 anak itu baru pulang. Ya mungkin kaget nih Mas. Mungkin kaget. SMK ya. SMA itu seperti itu. Jadi kalau kita itu 45 menit itu jam 2:30 itu anak baru pulang. Jadi yang awalnya jam 10 sekarang masuk pulangnya jam 2:30. Ini kondisi ini mungkin juga kalau menurut saya sendiri ya, kondisi ini juga mempengaruhi anak karena biasanya jam 10 sudah pulang ini sampai duhur sampai 2:30 belum pulang sehingga kondisi anak ini kaget sehingga mungkin di dalam kelas itu kok seperti ini males-malesan apalagi ini matematika. Matematika itu jam pertama saja membosankan. Apalagi jam terakhir. Kesannya sulit ini belajar. Banyak matematika gitu. Cerita aja Pak. Nah itu yang sering terjadi di kelas itu Pak. Jadi anak-anak itu lebih senang malah diceritain daripada dikasih pelajaran matematika. Karena mungkin tadi sudah kecapean, mungkin sudah sekitar 2:30 itu kan sudah jam-jam istirahat. Kemudian mungkin juga kaget karena kebiasaan. Atau mungkin nanti beberapa tahun yang akan datang itu ya nggak ada masalah mungkin ya karena ini pasca pandemi ini sehingga anak juga masih menganggap saya sekolah sampai 2:30 itu sampai. Ini yang mungkin salah satu faktor di kelas jam akhir terutama pelajaran matematika itu anak-anak kemudian merasa bahwa dirinya itu pengennya pulang, kemudian motivasinya akhirnya menurun.
kemudian tidak bergairah lagi. Yang kedua juga mungkin faktor ini juga Pak. Jadi tadi proses pembelajaran saya terlalu berdasarkan juga. Mungkin seperti itu saya mengatakan diri saya. Karena pembelajaran yang selama ini yang saya lakukan itu ya seperti itu saja. Banyak pada ceramah berpusat pada guru lah bahasanya begitu. Saya memang belum bisa menerapkan pembelajaran berbasis berpusat pada siswa. Kita bisa dalam diskusi ya tetap ada pertanyaan-pertanyaan tapi tidak kemudian bisa memaksimalkan proses anak itu kemudian aktif betul. Nah ini yang belum mungkin ini salah satunya ya. Makanya saya ingin ceritakan dengan ini nanti kira-kira apa loh penyakitnya saja. Nah seperti itu mungkin Pak. Jadi di kelas kami itu ya kalau sudah masuk di jam terakhir itu suram gitu. Ya, suram banget. Jumlah siswanya ya hampir semuanya Kak yang seperti itu. Apa mungkin sebagian atau mayoritas atau bahkan mungkin semuanya yang di kelas saya gini, kalau kan saya di jam terakhir itu kan ada 3 kelas. Satu di kelas IPA, 2 di kelas IPS. Kalau kelas IPA itu 50%. Karena itu seperti itu. Tapi kalau sudah kelas IPS itu hampir 90%. IPS nanti dikasih matematika ya seperti itu. Ini juga mungkin juga bagian dari faktor jurusan juga. Kalau anak IPA ya kadang-kadang seperti itu. Meskipun jurusannya ya kan mungkin masih semangat, tapi ya ada juga karena mungkin kelelahan atau mungkin gimana. Tapi kalau anak IPS malah lebih parah dalam hal motivasi ya. Karena mungkin menganggap matematika itu seorang apa istilahnya ini enggak jurusan IPS apa ya matematika ini nah, seperti itu mungkin sehingga anak itu kemudian merasa karena tidak butuh KRP tidur begitu kemudian malas-malasan kalau suruh nulis ya hanya sekedar nulis untuk interest mengerjakan soal mengerjakan tugas itu sangat kecil sekali masih di kelas dan itu hampir 90% kalau di IPS. Kalau di IPA mungkin masih 50%. Ya, itu ya. Oh ya, dengan kondisi seperti itu, kira-kira apa ya yang Pak Bin lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sudah dilakukan Pak Bin? Itu kira-kira apa ya? Saya kira sudah pernah melaksanakan karena kondisi itu kayaknya sudah berjalan beberapa kali mungkin. Apa yang sudah? Iya, jadi ini memang sudah berjalan hampir pada 1 semester ya. Ya berapa yang sudah saya lakukan untuk kemudian sedikit meminimalisir permasalahan itu, yaitu pertama saya mencoba untuk memberikan ice breaking di kelas memberikan ruang kepada anak untuk tidak hanya fokus pada pelajaran. Itu sedikit membantu. Tapi ya seperti itu nanti kadang-kadang juga akan membantu. Kadang-kadang juga ya saya juga berpikir saat speaking terus. Kadang saya juga membuat istilahnya model pembelajaran yang berbeda. Mungkin bisa di luar kelas, bisa di lab, bisa di gazebo atau di aula. Pokoknya tergantung materinya. Ini saya upayakan agar anak itu tidak kemudian bosan di dalam kelas ya. Satu, yang kedua adalah untuk merefresh karena itu tidak kemudian dalam kelas begitu terus. Seperti itu salah satunya. Begitu pula dengan kadang-kadang saya juga itu Pak Ji. Aku tangan video matematika itu saya carikan video-video panjang matematika ya. Meskipun tidak nyambung dengan materinya, yang penting ada semangat lagi sebelum saya masuk. Urut tadi ya. Mungkin kadang 30 menit itu saya hanya memberikan istilahnya kalau di garis bikin ya. Intinya untuk mengembalikan semangat anak-anak, motivasi anak di jam terakhir itu. Ya mungkin itu aja. Sementara ini yang saya lakukan ya sedikit ada hal positif yang muncul. Tapi ya tidak bisa menanggulangi yang pada warisan itu. Saya kira itu waktu tadi sudah Pak lakukan itu dan itu akan dibutuhkan oleh siswa. Selain itu barangkali ada lagi yang Pak lakukan atau mungkin rencana ke depannya itu apa yang Pak lakukan selain dari yang sudah Pak lakukan tadi. Ya.
rencana saya memang selain pembelajaran di luar kelas, saya juga ingin kemudian memanfaatkan media yang ada. Di media pembelajaran matematika nanti saya mencoba, ya siapa tahu nanti bisa membantu meningkatkan motivasi anak saat belajar di jam terakhir. Misalkan mungkin ke depan ini kan ada materi geometri ya, mungkin bisa saya manfaatkan beberapa media yang ada di sekolahan, juga media elektronik dan juga IT, mungkin ada animasi-animasi yang bisa digunakan itu. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana motivasi anak itu kembali. Jadi kedepannya mungkin seperti itu, kita manfaatkan media sekolahan yang mungkin selama ini belum saya gunakan secara maksimal untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar di sekolah. Iya, itu ya yang langkah kedepannya yang ingin kita jalankan. Untuk melakukan itu komitmennya Pak Rin apa ya? Mungkin kita akhiri percakapan. Ya, jadi ini kami harapkan nanti termasuk teman-teman sejawat setelah kepala sekolah membantu kami dalam mendukung pelaksanaan ini. Jadi LPP kami terus mengajarkan, kemudian istilahnya dibantu untuk mengobservasi tingkat keberhasilan saya dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media ini sejauh mana, sehingga kalau memang berhasil nanti kan yang tahu kan orang lain ya kan, kita hanya ngajar, bukan kalau memang berhasil nanti kan bisa saya terapkan untuk pembelajaran berikutnya seperti itu. Itu ya komitmen mungkin percakapan itu Pak Bin ya, dari cara kami bisa menyimpulkan dari kita diskusi itu apa Pak Bin? Ya, itu ya alhamdulillah kelihatan ya. Jadi akhirnya saya juga termotivasi untuk mengeksplor apa yang menjadi keinginan saya. Semoga nantinya apa yang menjadi program saya, rencana saya ini bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan apa yang sesuai dengan harapan saya. Itu Pak Ben ya, dan itu bisa terlaksana dengan kesimpulan Pak Ben nanti. Mungkin itu Pak ya pertemuan 10 menit diskusi kita, mudah-mudahan bisa terlaksana Pak Ben. Iya, terima kasih ya. Atas waktunya ya. Sama-sama, saya juga jangan bosan-bosan bisa belajar sama-sama. Enggak. Terima kasih. Atas. Terima kasih. Semoga memecahkan. Amin guys. Terima kasih Pak Ji. Bagaimana Pak Muji perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Muhtarifin tadi? Oh ya, jadi pertama kami lega, jadi artinya bisa mempraktikkan coaching itu tadi. Kemudian yang kedua bisa memberi masukan-masukan, terutama menggali potensi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Muhtarifin. Harapannya adalah bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Muhtarifin. Itu Pak. Itu ya. Ini Pak Muji sesuai dengan pengamatan saya tadi terkait kegiatan Pak Muji melakukan coaching dengan Pak Muhtarifin. Ini bukan masalah asumsi pribadi ya. Ini sesuai dengan hasil pengamatan saya. Karena Pak Muji meminta saya untuk mengamati, jadi ada beberapa catatan tentang kegiatan tadi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Pak Muji tadi itu sudah sesuai dengan alur utama. Yani sudah ada tujuan percakapan, terus Pak Muji juga sudah menanyakan tentang identifikasi masalah, terus juga sudah menanyakan tentang rencana aksi dari si Koci tadi. Terus dan juga ada tanggung jawab atau tidak lanjut dari rencana si Koci tadi. Sudah bagus Pak Muji. Terus ini saya ingin menanyakan lagi Pak Muji satu lagi tentang kompetensi apa lagi kira-kira Pak Muji
yang ingin Pak Muji kembangkan. Selain tadi Pak Muji kan menggarisbawahi bahwa kompetensi yang ingin Pak Muji kembangkan hari ini kan pertanyaan yang terbobot. Dari keempat kompetensi coach. Nah, selain itu selesai kegiatan coaching tadi, apa lagi yang ingin Pak Muji kembangkan? Oh ya, gini Pak. Jadi saya kira mendengarkan dengan aktif itu penting Pak. Jadi saya bisa mengajukan pertanyaan dengan baik dan bisa tahu masalah dengan efektif dan tahu betul masalahnya itu karena mendengar. Jadi mendengar dengan aktif. Jadi sedikit saja yang disampaikan, apapun yang disampaikan, yang diutarakan itu saya betul-betul harus saya dengarkan dengan baik sehingga bisa mencari solusi bersama. Itu jadi mendengarkan ya Pak yang perlu kami kembangkan lagi. Coba gitu ya. Terima kasih Pak Muji. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya sama-sama setelah ini ada kegiatan pembelajaran dengan anak-anak, jadi tidak bisa ngobrol terlalu lama lagi Pak Muji ya. Terima kasih loh Pak. Ya, sama-sama. Dibantu untuk pengamatan. Dan Pak Muji juga sudah cukup bagus untuk melakukan kegiatan coaching kepada teman-teman sejawat, sudah cukup bagus kompetensi Pak Muji. Terima kasih Pak Muji ya. Sama-sama Pak Idris, saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.